Disclaimer terlebih dahulu, semua yang disampaikan dalam video ini adalah opini pribadi dariku setelah nonton anime ini sampai habis. Kalian boleh setuju ataupun tidak, silakan sampaikan saja di kolom komentar dengan sopan dan tidak perlu sara. Video ini mungkin mengandung spoiler dan tidak semua orang suka dengan spoiler. Jadi kalau kalian gak suka dengan spoiler, bisa skip video ini dan mampir ke video yang lain. Kalau kalian udah mengerti, ayo kita masuk ke videonya. Welcome to Sakura Skull Simulator, game yang tak boleh diremehkan. Halo guys, selamat datang di konten nonton aja. Di konten ini aku akan ngebahas anime atau film yang mungkin aja belum pernah kalian tonton. Udah lama aku nggak upload video, terakhir sih aku upload video yang ini. Kemarin banyak banget hal yang harus diselesaikan, termasuk juga skripsiku, tapi sekarang udah agak free, jadi makanya aku bisa bikin video lagi. Oke, di video kali ini aku akan membahas anime yang berjudul Great Teacher Onizuka atau disingkat GTO. Biar nggak kelamaan, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Anime GTO rilis dalam 43 episode pada 30 Juni 1999 sampai 17 September tahun 2000 atau pada summer 1999. Ini anime emang jadul sih, udah rilis bahkan sebelum aku lahir. Studio yang menggarap anime ini adalah Studio Pierrot, sepuhnya studio anime. Cerita GTO diadaptasi dari manga yang judulnya sama karya dari Fujisawa Toru, dan manganya tamat di tahun 2002. Genre anime ini demand lumayan banyak, tapi kalau dilihat dari ceritanya lebih ke school, komedi, dan drama. Anime GTO bercerita tentang seorang lelaki bernama Eikichi Onizuka. Onizuka ini digambarkan berumur 22 tahun dan dia sangat berambisi menjadi guru sekolah. Sebelum jadi guru, Onizuka ini adalah seorang pengangguran. Sebenarnya bukan pengangguran juga sih, soalnya dia ini adalah ketua dari sebuah geng motor yang namanya Onibaku dari Shonan. Entah kenapa dia itu memutuskan untuk pensiun dari geng motor dan memilih untuk jadi guru. Setelah dia menyelesaikan kuliah dan kegiatan lain yang tidak disebutkan dalam anime, Onizuka udah siap untuk mendaftar jadi guru. Targetnya adalah jadi guru SMP atau SMA, karena selain jadi guru, dia ingin nyegerin mata dengan melihat ciwi-ciwi muda dan guru-guru segar. Awalnya dia ini jadi guru di sebuah sekolah yang muridnya badung banget. Cowoknya itu bergaya punk dan ceweknya begini. Cuma ada satu cewek yang cantik, yaitu Mizuki. Awalnya Mizuki ini kelihatan kooperatif dan mendukung Onizuka sebagai guru. Tapi ternyata dia adalah murid yang berbahaya daripada murid yang lainnya, karena dia bisa mempengaruhi murid lainnya untuk nge-kick Onizuka dari sekolah. Onizuka merasa dongkol dan dia menyelesaikan segalanya dengan caranya sendiri, sehingga dia bisa mendapatkan hati murid-muridnya termasuk juga si Mizuki. Saat muridnya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Onizuka sebagai guru, Onizuka malah harus keluar dari sekolah karena sebenarnya Onizuka ini masih dalam masa magang dan mencari surat rekomendasi untuk bisa memulai karirnya sebagai guru. Murid-muridnya pun dengan berat hati harus berpisah dengan Onizuka yang mereka anggap sebagai sosok guru terbaik. Setelah magang di sekolah tersebut, Onizuka akhirnya bisa mendapatkan izin mengajar dan bisa daftar ke sekolah. Banyak drama yang terjadi dalam proses rekrutmen Onizuka dan ujungnya pun dia diterima menjadi guru di Akademi Holy Forest. Kondisi murid di sekolah tersebut tidak beda jauh dari sekolah sebelumnya. Muridnya badung dan berusaha mengusir guru baru mereka. Sepanjang perjalanan anime ini penuh dengan drama dan komedi. Akhirnya juga semua murid di kelas Onizuka akan suka ke Onizuka dan seperti biasa saat sedang sayang-sayangnya, dia harus pindah dari sekolah tersebut. Pindahnya juga bukan pindah biasa karena ada kasus dengan Dinas Pendidikan Jepang. Karena itu Onizuka pun terpaksa harus keluar dari sekolah dan akhirnya dia pindah ke sekolah di daerah yang antah berantah. Tapi masih tetap jadi guru dan tidak meninggalkan passion yang dia miliki. Di tengah kusut yang kualami selama menyusun skripsi dan hal lainnya, aku selalu menyempatkan diri untuk nonton YouTube guna menjaga mental yang kumiliki supaya tidak kendor seperti ager-ager. Salah satu channel yang aku tonton adalah Retro Cruise. Channel ini banyak upload klip-klip anime jadul, salah satunya anime Onizuka ini. Kebanyakan klip yang diupload emang bagian yang memorable dan lucu, makanya aku jadi penasaran anime ini jalan ceritanya dan endingnya itu bagaimana. Sebenarnya dulu waktu masih baru kenal anime dan sering lihat-lihat web rekomendasi anime, aku juga sempat kepikiran untuk nonton anime ini. Dan udah pernah download juga episode satunya. Tapi waktu itu grafik anime ini nggak bisa sama sekali aku toleransi. Bener-bener aneh dan jelek pada saat pertama kali aku lihatnya, jadinya di menit-menit awal langsung aku merasa malas. Semua berbeda setelah aku menonton banyak anime. Anime dengan tampilan grafis seperti ini udah bisa aku toleransi karena banyak juga anime jadul dengan grafis yang begini yang ceritanya bagus. Makanya aku mencoba untuk sekali lagi menikmati anime ini.
Kesanku setelah nonton anime ini sampai habis sih, jujur aja cerita di anime ini tuh ringan banget. Gak perlu banyak mikir, poin ceritanya disampaikan secara jelas, intinya sih enak banget ditonton buat bersantai. Tapi untuk ngeras animenya biar gak kepanjangan atau ada hal lainnya, studionya ini lupa merancang ending yang baik. Akibatnya ending anime ini tuh bener-bener sangat kentang. Masa endingnya begitu doang dan bener-bener mepet. Masih dalam satu episode dari penyelesaian drama dengan murid terakhir, tiba-tiba konflik yang Onizuka alami ini semakin intens dan malah membuat dia dikeluarkan dari sekolah. Bahkan kita tidak ditunjukkan apakah ada perubahan pandangan dari murid terakhir tersebut atau tidak. Onizuka ini tiba-tiba dibawa ke kantor polisi dan entah bagaimana dia bisa keluar dalam waktu singkat, dan dia malah pergi entah kemana dan jadi guru di tempat yang antah berantah. Menurutku endingnya ini kelihatan tidak menyelesaikan apapun dan kerasa sangat kentang. Minimalnya sediakan satu episode khusus yang bisa menunjukkan pandangan murid Onizuka terhadap guru secara khusus dan juga kepada orang dewasa secara umum setelah pertemuan mereka dengan Onizuka yang sangat memorable. Konflik yang dibawa dalam anime ini secara umum sih terkait dengan rasa tidak percaya para remaja dengan orang dewasa di sekitar mereka. Hal ini terlihat jelas banget dari murid-murid di Holy Forest Academy yang terlibat suatu masalah dengan wali kelas mereka sebelumnya. Masalah tersebut membuat mereka menjadi trauma dan akhirnya mendorong mereka untuk membuli guru-guru selanjutnya sampai kepada Onizuka. Tapi karena Onizuka emang pribadi yang keras dan tidak bisa menerima perlakuan seperti itu, dia pun bisa mempengaruhi hati murid-muridnya dan bisa menumbuhkan kembali rasa percaya murid-murid yang masih remaja kepada orang dewasa di sekitar mereka. Untuk cerita sih overall aku suka ya, ceritanya santai dan ringan banget buat diikutin. Cuma endingnya itu yang kentang dan menurutku kurang bagus untuk menutup kisah anime GTO yang sangat epic. Untuk visual grafisnya seperti yang aku sebutkan sebelumnya, mungkin sebagian dari kalian tidak cocok dengan grafis yang seperti ini, karena mata wibu-wibu zaman sekarang itu dimanjakan dengan grafis anime yang sangat memukau. Jadinya mungkin kalian akan merasa iritasi mata saat melihat grafik anime ini, yang bisa dibilang ala kadarnya. Tapi sih cerita bagus yang dibawa anime ini bisa menutupi tampilan grafis yang seperti itu, sehingga aku bisa tetap merekomendasikan kalian untuk menonton anime ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian mau menonton anime ini atau tidak. Kesimpulannya, aku bisa merekomendasikan kalian buat nonton anime GTO ini. Tampilan grafis anime ini emang ala kadarnya sesuai dengan standar produksi pada masanya. Tapi buat ceritanya bakal terus relevan dan tetap bisa dinikmati di masa sekarang. Aku mungkin lupa nyebutin sebelumnya, di dalam anime ini juga ada beberapa fan service yang ditunjukkan. Tapi ya gitu deh. Sekian dari aku. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, bisa kalian subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.